Hai sob, jumpa lagi. Di video kemarin kita sudah membahas omnichannel big seller dan Jenny, yang ternyata dua omnichannel tersebut itu sangat worth it digunakan oleh para seller dalam mengoperasionalkan beberapa tokonya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang ada loh ternyata omnichannel selain dua omnichannel tersebut. Nah, kira-kira omnichannel tersebut apakah worth it big seller dan Jenny? Sobat seller kepo, simak video ini sampai habis. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya Cak Ahar. Nah, di video kali ini sob, kita akan membahas salah satu omnichannel. Lah, kemarin kan kita sudah membahas omnichannel big seller dan Jenny. Enggak, ini berbeda. Loh, emang ada omnichannel selain big seller dan Jenny? Ternyata sob, omnichannel itu banyak banget, bukan hanya big seller dan Jenny. Memang saya menyarankan kepada sobat seller itu untuk menggunakan big seller atau Jenny karena saya rasa fitur-fitur yang digunakan atau fitur-fitur yang dimiliki itu komplit. Nah, apakah omnichannel satu ini termasuk memiliki fitur-fitur yang komplit? Yuk kita bedah. Kita mau membahas omnichannel apa sih? Nah, omnichannel yang akan kita bedah adalah Haitoko. Haitoko itu gimana Kak? Haitoko itu H-I-T-O-K-O. Nah, bukan H-A-I, H-I-T-O-K-O, Haitoko. Nah, sebenarnya secara fungsi dan kegunaan itu tidak jauh berbeda dengan big seller dan juga Jenny. Haitoko ini juga adalah platform omnichannel yang mengoperasikan berbagai macam toko menjadi satu tempat atau satu wadah. Bisa digunakan untuk mengupload produk, memproses pesanan, mengatur SKU, dan lain-lain. Nah, apa perbedaannya? Apakah lebih simpel atau kurang lengkap atau bagaimana? Langsung aja kita masuk ke Haitokonya. Nah, kita langsung masuk ke halaman Haitokonya sob. Jadi tampilan Haitoko itu seperti ini. Langsung saja sobat seller masuk ke sign up untuk mendaftar jika sobat seller belum punya akunnya. Di sini saya kemarin daftarnya itu langsung lewat Google Shop. Jadi tidak perlu mengisi biodata segala macam, kita langsung klik Google-nya. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung masuk ke halamannya. Jika sudah masuk ke halaman utama atau halaman dashboardnya, itu tampilannya seperti ini sob. Sama halnya dengan omnichannel yang lain sob. Jadi di Haitoko ini itu punya paket yang berbayar dan juga gratis. Nah, gimana cara kita mengetahui berbayar atau tidak? Di kolom atas sini itu ada tulisan upgrade. Itu sobat seller bisa klik untuk mengetahui biaya atau pembayaran dari omnichannel Haitoko ini. Langsung aja. Di sini itu ada 4 paket sob. Yang pertama free atau gratis, yang kedua basic, yang ketiga pro dan enterprise. Memang selisihnya lumayan berbeda ya. Pertama, ini adalah free. Free ini paket gratis sob. Jadi sobat seller bisa melihat di paket gratis ini fitur atau pelayanan apa saja dari Haitoko yang bisa sobat seller gunakan. Tentunya pesanan bulanan. Di sini sobat seller bisa memiliki pesanan bulanan maksimal 500 pesanan dalam 1 bulan di paket gratis ini. Terus kemudian jumlah toko yang bisa sobat seller integrasikan itu ada 3. Jumlah sub akun ada 3 dan bisa sobat seller cek sendiri di sidebar sebelah kiri. Ada kolom-kolom yang kosong, itu berarti tidak bisa digunakan dalam paket gratis ini sob. Untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, yakni fitur basic, pro, dan enterprise, itu secara garis besar tidak memiliki perbedaan dalam penggunaan fiturnya. Yang membedakan adalah volume dalam menggunakan fiturnya. Maksudnya volume apa? Volume kapasitas sob. Contohnya di pesanan bulanan ini untuk yang fitur basic itu sobat seller hanya bisa menggunakan atau memproses 3000 pesanan maksimal. Kalau di pro 15.000, kalau di enterprise tidak terbatas.
Nah, perbedaannya adalah pastinya di harga. Semakin mahal harganya atau semakin tinggi harganya, otomatis kapasitas volume di dalam fiturnya itu lebih tinggi. Misalnya lagi seperti di jumlah toko. Kalau di basic itu kita bisa mengintegrasikan hanya 10 toko. Kalau di Pro itu 20 toko, kalau di Enterprise 100 toko. Ya, seperti itulah sobat seller, bisa cek sendiri di sini. Nah, tadi kalau di paket free atau gratis itu ada kolom yang tidak di checklist, otomatis paket tersebut tidak bisa digunakan. Berbeda dengan paket basic, pro dan enterprise, hampir semuanya secara keseluruhan itu bisa digunakan. Ada perbedaan sedikit antara basic dan pro dengan enterprise. Kalau di basic, di Open API dan VIP service itu tidak di checklist. Kalau di pro itu yang di checklist hanya VIP service. Kalau di enterprise semuanya terbuka, otomatis jelas karena harganya lebih mahal. Ternyata HiToko ini sudah bisa digunakan atau bisa digunakan di device smartphone atau handphone. Nah, di sini ada keterangan HiToko apps, baik bisa digunakan di Android maupun di iOS. Terus kemudian ada HiToko chat. Nah, ini menandakan bahwasanya ada halaman yang berbeda di HiToko ini. Jadi bisa saya pastikan kalau HiToko chat ini adalah punya halaman yang berbeda, tidak masuk di halaman utama HiToko ini sob. Nah, kita balik lagi ke tampilan dashboard sob. Jangan klik yang logonya ya sob, klik gambar komputer ini, ada tulisan beranda. Kalau misalkan kursornya sobat seller geser, di dalam tampilan dashboard ini itu ada kolom-kolom yang bisa sobat seller gunakan atau sobat seller ketahui untuk memproses pesanan atau mengetahui informasi yang ada di toko sobat seller. Nah, kolomnya itu apa saja? Yang pertama, kolom semua pesanan. Kolom semua pesanan ini adalah notifikasi apabila ada orderan atau pesanan yang masuk dari berbagai toko sobat seller yang sudah terintegrasikan. Jika langsung sobat seller klik, itu akan nanti masuk ke dalam fitur atau menu pesanan, di mana sobat seller memproses pesanan yang ada di toko sobat seller. Nah, di sini sudah dijelaskan semua pesanan yang belum dibayar perlu diproses, telah diproses dalam pengiriman dan juga selesai. Tinggal sobat seller bisa cek satu-satu untuk mengetahui status dari pesanan sobat seller yang ada di marketplace. Ya, secara tampilan memang lebih simpel sih sob. Terus kemudian di kolom kedua itu ada pesanan dibatalkan. Nah, ini juga adalah terobosan jika kita ingin mengetahui pesanan yang dibatalkan di toko kita yang ada di marketplace. Misal kita langsung klik, sebenarnya halamannya sama dengan proses pesanan. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui kalau misalkan pesanan tersebut dibatalkan? Nah, ini sob, ada tanda panah di sini, itu sobat seller klik. Nah, keluar kan proses batal, dibatalkan dan gagal. Perbedaannya seperti apa? Nanti akan kita bahas secara detail di video untuk selanjutnya. Terus kemudian di kolom yang ketiga ini adalah analisis area pelanggan. Analisis area pelanggan ini maksudnya seperti apa? Jadi jika ada orderan di toko sobat seller, itu nanti akan teridentifikasi atau ternotifikasi ke dalam area pelanggan yang ada di sini sob. Coba kita klik misalkan. Ini akan menggambarkan peta di mana jika ada buyer dari toko sobat seller, nanti peta ini warnanya akan berubah. Nah, untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah agar sobat seller bisa memetakan mana produk yang diminati tersebut. Contoh, produk A, oh ternyata produk A ini lebih laris di wilayah ini, produk B lebih laris di wilayah ini. Itu untuk apa? Untuk bahan evaluasi riset sobat seller. Misal, padahal sobat seller itu menginginkan produk A laris di wilayah ini, otomatis sobat seller harus menentukan atau melihat peluang atau bagaimana caranya mengatur strategi agar produk A itu bisa laris di daerah ini, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga ada ringkasan top 5 dari jumlah pesanan dan juga top 5 dari nilai pesanan. Karena ini belum saya integrasikan di toko-toko saya, akhirnya ini belum muncul sob. Kita lanjut lagi. Nah, di bawah sini ada kolom daftar tugas atau
Maksudnya apa daftar tugas ini? Ini adalah informasi notifikasi jika ada pesanan yang ada di toko Sobat Seller. Nah, fungsinya untuk apa? Padahal kan sudah ada semua pesanan. Nah, beda sob. Kalau di daftar tugas ini, Sobat Seller bisa melihat notifikasi secara rinci. Sudah belum bayar, perlu diproses, dibatalkan, telah diproses dalam pengiriman dan juga selesai. Jadi misalkan ada notifikasi pesanan, itu Sobat Seller akan bisa mengetahui langsung dari sini. Terus kalau misalkan sudah Sobat Seller proses, Sobat Seller tidak perlu ngeklik semua pesanan. Langsung aja dicek, oh ini ada pesanan yang perlu diproses. Terus kalau misalkan sudah diproses sebagian, otomatis kan nanti akan terlihat, oh saya sudah memproses sebagian, berarti ada beberapa yang belum saya proses. Nah, fungsinya seperti itu sob. Nah, kita lanjut ke kolom sebelahnya sob, yakni kolom notifikasi atau pemberitahuan. Ini digunakan jika ada info terupdate dari berbagai marketplace yang sudah bekerja sama dengan Haitoko, dan juga apabila Haitoko melakukan update atau perubahan itu akan dinotifikasikan atau dikasih tahu di kolom ini sob. Dan yang terakhir adalah peringkat toko. Nah, peringkat toko ini adalah performa dari tiap toko Sobat Seller yang sudah terintegrasi. Jadi misalkan Sobat Seller punya 5 toko, mana toko yang paling progresif, mana yang belum, atau mana yang paling terendah, itu nanti akan teridentifikasi di sini. Dilihat mulai dari semua pesanannya, pesanan dibatalkan, SKU terjual, total harga, dan persentase pesanan. Nah, persentase pesanan ini apa? Persentase pesanan adalah kalkulasi dari jumlah pesanan yang berhasil. Nah, tentunya nanti akan ada perhitungan semua pesanan yang berhasil dan pesanan yang dibatalkan dikali 100%, itu adalah hasilnya persentase pesanan. Seperti itu sob. Agar video ini tidak terlalu jauh dan terlalu melebar, untuk pembahasan pengenalan mengenai Haitoko cukup sampai di sini. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur-fitur secara detail yang ada di Haitoko sob. Nah, itu tadi sob, pengenalan mengenai omnichannel Haitoko. Kita sudah membahas tentang dashboard dan juga paket atau yang ada di situ. Agar videonya tidak melebar, kita akan lanjut di video selanjutnya dengan membahas menu-menu yang ada di Haitoko secara spesifik. Jika video ini bermanfaat, silakan share video ini kepada Sobat Seller yang lainnya, agar Sobat Seller yang lainnya tidak ketinggalan informasi terupdate dalam dunia marketplace. Jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat dalam membuat video. Dan terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Seller tidak ketinggalan informasi terupdate dalam dunia marketplace. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.